طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الله يا نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu baru santri, ya. Jadi santri jangan lemas-lemas. Lemas nggak? Maulid lemas nggak? Maulid itu justru mencas hubungan kita dengan Allah dan juga menambah cinta kita dengan baginda Rasul. Dan mudah-mudahan berkah maulid kita dikumpulkan bersama baginda Rasul di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita, umur kita di bulan yang mulia, bulan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan para alim ulama menyebut bulan ini bukan hanya sebagai Rabiul Awwal, akan tetapi sebagai Rabiul Anwar. Bulan yang mana bulan ini biasanya di bulan ini sesuai penamaannya terjadi udara yang sangat sejuk, udara yang menyejukkan bagi jiwa dan raga. Tapi tentunya tidak luput juga bulan ini menghadirkan cahaya yang sangat luar biasa, yaitu cahayanya baginda Rasulullah. Sehingga bulan ini menjadi patokan bagi bulan-bulan yang lainnya. Berkat bulan Maulid ada yang namanya bulan Ramadan. Berkat bulan Maulid ada yang namanya bulan Muharram. Berkat bulan Maulid ada yang namanya perayaan Isra Mi'raj di bulan Rajab dan lain sebagainya. Karena di bulan Maulid dilahirkan sebaik-baik manusia, afdalul khalqi ajmain, sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan bulan maulid ini berakhir pun wabah virus corona ini.
Mudah-mudahan bulan Maulid ini berakhir, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhal arifin. Wahai saudara-saudara kami yang berada di Ma'had Darut Thalib ini, ketahuilah bahwa kita ini bukan hanya duduk di sebongkah tanah yang ada di kota Solo. Benar Ustaz Bobi? Bukan hanya kita ini duduk dan berada di atas bumi, di atas tanah yang di kota Solok ini. Akan tetapi hakikat yang sesungguhnya kita sedang duduk di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Karena apa? Karena pondok pesantren ini dilangsungkan pembagian warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tempat yang dimana di situ dimuliakan berkatnya Rasulullah adalah Raudhah. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu berpesan bahwa tempat antara masjid dan antara rumah dan mimbarku itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Nah ini alhamdulillah kita berada di Raudhah juga, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, tempatnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, yang mana ilmu ini merupakan warisannya baginda Nabi Muhammad. Dan tak lupa salam hormat dan salam sayang saya kepada pimpinan pondok pesantren Ma'had Darut Thalib ini, Ustadz Bobi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadap segala urusan beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada beliau cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dan kepada murid-murid beliau dan kepada para pecinta beliau dan kepada para donatur Ma'had Darut Thalib ini dan kepada masyarakat yang hadir di sini semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam hormat saya kepada Kakanda Al-Habib Aziz bin Hamid As-Segaf, yang mana beliau ini adalah punggawa yang melaksanakan daripada Maulid Arba'in di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau berpindah-pindah daripada kabupaten, kota dan lain sebagainya yang ada di kota Sumbar ini menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mana baginda Rasulullah ini merupakan kakeknya beliau. Kalau cucunya hadir. Analogi yang gampang ini sekarang ini, orang kalau jadi kakek, kalau jadi nini ya, orang Padang panggilnya nini, itu pasti pedulinya bukan sama anak lagi, tapi pedulinya sama cucunya. Buktinya nih orang-orang yang di pondok nih pasti neneknya pada nanyain kalau pulang ya. Nah begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Secara manusiawi yang baginda Rasulullah ini manusia, tapi basyaran lakal basyar, manusia nggak sebanding dengan manusia biasa. Justru Rasulullah lah yang hadir untuk memanusiakan manusia. Sangat indah Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Sumatera Barat ini. Subhanahu wa taala berikan rintangan, berikan daripada jaringan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada abad ke-6 Masehi, di saat manusia sangat terbelakang dengan jiwa kemanusiaan, anak dikubur hidup-hidup oleh ayahnya dan tega dan tanpa melihat situasi dan kondisi, tanpa memiliki rasa sayang sebagai seorang manusia. Bahkan hewan pun sayang terhadap anaknya. Kalau kita lihat mungkin kucing di jalanan, ia rela berbagi makan dengan anaknya. Akan tetapi di abad ke-6 Masehi, manusia lupa akan sifat kemanusiaannya, jauh
daripada sifat manusiawinya, sehingga dijuluki sebagai zaman jahili. Tapi subhanallah, datang seseorang yang sangat luar biasa, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan kehidupannya menjadi konsep kehidupan bagi umat yang ada di alam semesta ini, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sehingga kehidupannya baginda Nabi Muhammad menjadi barometer. Kalau kita mengukur apa-apa itu, sesuai nggak sama tatanan Rasulullah, sesuai nggak sama petunjuknya Rasulullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Nabi di tengah-tengah kejadian, di tengah-tengah keadaan yang sangat terpuruk di saat itu. Jadi perlu kita sadari dan perlu kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah al-insanul kamil, adalah manusia yang sempurna, yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam momen, dalam waktu, dan juga dihadirkan kepada umat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan sangat mulia hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama melantunkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Dimyati Syata, bahwa ketika seseorang bersolawat kepada baginda Rasulullah, apa yang terjadi baginya? Ketika seseorang bersolawat kepada Rasulullah, ini mulutnya ini mengeluarkan bau wangian, yang mana wewangiannya ini menembus 7 lapis langit dan menembus 7 lapis bumi. Dan saking hebatnya orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menyediakan para malaikat, akan tetapi Allah menciptakan makhluk khusus untuk mengkalkulasi seberapa jauh sholawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihitung nih, menembus 7 lapis langit, menembus 7 lapis bumi, sampai sejauh-jauhnya dan tidak terukur jauhnya. Dihitung semuanya itu adalah pahala thawab minallah subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Solawat kita ini kepada baginda Rasulullah SAW. Beruntung, sangat beruntung kita punya Nabi, kita punya junjungan baginda Rasulullah SAW. Maka umatnya Nabi Muhammad nggak perlu ragu untuk mengadakan maulid, nggak perlu ragu untuk menyebut namanya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena maulid ini isinya adalah solawat. Karena maulid ini isinya adalah sejarah. Karena maulid ini isinya adalah pendidikan kita tentang cara bagaimana kita mengagungkan baginda Rasulullah. Mungkin kita punya pengetahuan tentang baginda Rasulullah, tapi kita nggak punya pengagungan terhadap Rasulullah. Mungkin kita tahu hadis Wallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini, dalilnya ini, dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya pengagungan terhadap orang yang menyampaikan ilmu terhadap kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, habaib kita, guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Sayyid Ahmad Al-Maliki, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan lain sebagainya, mencetak maulid
yang mana maulid ini menjadi sumber kita untuk bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlaknya baginda Nabi ini jangan ditanya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, dan sampai saat ini ucapan tersebut ada di depan Hujrah Asy-Syarifah. Kalau antum ziarah kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir Allah perkenankan untuk ziarah kepada Rasulullah. Yang hadir, yang baca sholawat kepada Rasulullah malam hari ini, mudah-mudahan dapat voucher. Vouchernya apa? Dapat berziarah kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau antum ziarah ke Madinah, ke Hujrah Asy-Syarifah, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tepat ada lubangnya tuh di situ. Mungkin pernah melihat ya fotonya. Udah pernah melihat belum? Udah pernah ngelihat belum fotonya? Hah? Fotonya udah? Jangan nggak ngelihat ya. Kalau berani ngelihat di WhatsApp ada komedi, YouTube, buka siapa. Harus buka juga tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di situ, subhanallah, ada lubang yang mana lubang tersebut tempat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, di atas lubang ini ada tulisan, ada kayak kaligrafi di situ. Kaligrafinya adalah ungkapan daripada Imamul Haddad yang mana disampaikan oleh beliau, Nabiyun azimun khulquhu khulqul ladzi lahu a'dhamar rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, Nabi yang sangat luar biasa, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya di dalam pemimpinnya para kitab. Apa pemimpinnya para kitab? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala langsung memuji terhadap akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada perangai yang sangat luar biasa. Nah, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga menjadikan seakan-akan jika dibandingkan dengan seluruh pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada bandingan pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha segala-galanya, yang maha memiliki terhadap alam semesta saja, memuji terhadap baginda Rasulullah SAW. Kita yang tidak ada apa-apanya, yang masih ngemis syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sungguh nestapa, sungguh rugi kalau kita dalam hidup kita nggak pernah muji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam maulid sudah kitab yang combo. Tahu combo nggak? Tahu combo nggak? Hah? Tahu nggak? Jangan tahu-tahuan loh. Jawab dapat pulsa. Combo itu yaitu sudah digabung, sudah gabungan dari berbagai macam ilmu. Di dalam maulid tersebut tergabung madah, tergabung daripada sholah ala Nabi Muhammad SAW, juga tergabung pahala yang sangat luar biasa. Orang hadir di maulid ini seakan-akan telah membaca berbagai macam ratusan ribu sholawat. Coba duduk di atas sejadah, dikasih tasbih sama Ustadz Bobi, mungkin salah satu santri suruh baca 1 juta sholawat. Sanggup gak kira-kira? Satu-satu ya? Sanggup gak kira-kira? Yang mana Ustadz Bobi yang paling teladan santrinya? Hah? Ada yang mau dikasih ijazah 1 juta sholawat satu malam ya? Hah? Ada yang sanggup gak kira-kira? Sanggup gak kira-kira? Ibu-ibu sanggup gak? Hah? Belum sanggup. Tapi barokahnya maulid, seakan-akan kita membaca jutaan sholawat. Karena apa?
karena ini seperti pahala orang yang lagi sholat jamaah. Kita sholat sendirian, pahalanya ya dapat sendiri. Tapi begitu berjamaah, Allah tingkatkan berbagai macam derajat. Begitu juga pembacaan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad yang ditulis oleh Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, diungkapkan tentang fadilah majlis maulid, bahwa pernah satu ketika Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syanawi ini memiliki seorang guru, yang mana gurunya ini takhallafa anil hudur udran. Dia ini enggak hadir di majlis maulid sekali enggak hadir ke majlis maulid. Gurunya ini merupakan murid daripada Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Tahu nggak Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Belum tahu ya? Yang pernah dibaca qasidahnya bi Rasulillahi wa rijalin min bani. Masya Allah, di jomblo-jomblo para munsyidin hafal semua nih. Nah, Sayyidi Ahmad Al-Badawi ini merupakan seorang ulama besar, wali min awliyaillah ta'ala, yang mana jika seseorang bertawassul dengan nama beliau, insya Allah Allah ijabah daripada hajat-hajatnya. Dan subhanallah, guru daripada Syekh Muhammad Asy-Syanawi ini, dia nggak hadir maulid yang diselenggarakan di dekat tempatnya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Akhirnya apa? Akhirnya ini gurunya tidur, begitu terbangun, sebelumnya dia bermimpi bertemu dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Apa kata Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Maudhi'un yahduruhu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya alaihi wassalatu wassalam wal awliya wa anta ma tahduruh. Tempat itu dihadiri oleh baginda Rasulullah, para nabi hadir, para aulia hadir, ente nggak hadir. Jadi majelis kita malam hari ini insya Allah dihadiri oleh baginda Rasulullah. Majelis kita malam hari ini dihadiri oleh ruh-ruhnya para nabi. Majelis kita hari ini dihadiri oleh ruh-ruhnya para wali. Sampai-sampai nih guru ngapain? Dia tunggang langgang lari menuju ke majelis maulid tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya begitu dia sampai ke majelis tersebut, ternyata majelis pun telah usai. Orang pun sudah balik dari majelis maulid. Apa yang dilakukannya? Dia minta izin, dia ngambilin debu yang ada di kaki orang-orang yang hadir di majelis maulid. Dia ambilin debunya di kakinya, di kaki orang-orang yang hadir, ditempelin ke mukanya. Karena apa? Karena ngambil berkahnya orang yang hadir ke majelis maulid Nabi Muhammad. Sungguh beruntung orang yang sudah hadir di majelis maulid. Mudah-mudahan Allah ijabah daripada hajat-hajat antum semua. Dan hajat kita yang paling besar apa sih? Ya Habib, kita ini mesti ngapain kalau maulid? Doa hajat apa kita? Doa minta lunasin cicilan, cicilan nggak habis-habis. Doa minta kaya, masih kayaan Fir'aun daripada kita. Kita mau minta apaan lagi nih? Doa apa sih yang paling ampuh lagi maulid? Ada yang mau dapat amalan nggak? Mau nggak amalan? Mau. Apa sih doa lagi maulid ya Habib yang sekiranya dibaca membahagiakan kita di dunia dan di akhirat? Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwan. Nah, ini doa yang dibaca kalau hati kita hadirkan di maulid. Doa, ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai dan Sayyidul Ahbab, pemuka daripada orang yang kami cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu, yaitu Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Terus amin ya rabbal alamin. Kalau lagi maulid jangan lupa baca doa tersebut. Yuk kita ulangin. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Sendiri. Nanti saya pulang nggak dianterin Ustaz Bobi kalau antum nggak hafal. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bareng dengan suara yang lantang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Nah, ini doa yang diungkap oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib di dalam kitab maulid beliau, yaitu Adiya'ul Bayan. Mungkin antum sering dengar. Tapi ini doa merupakan Habib Umar mengadopsi dari ungkapannya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berziarah ke makam Sayyidil Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini ziarah ke makamnya Al-Faqih Al-Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad ini membacakan qasidahnya beliau yang kita tahu bersama-sama, yaitu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li ana abdun sara fahri dimna fagri wa iktirari hajatan faktiha ya khairah. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini mengungkapkan hajat, ya Allah, hajat yang ada di dalam hati ini, hajat yang ada pada dari diri ini, kabulkanlah ya Allah. Maka murid-murid Imam Haddad yang cerdas, mereka bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad, ya Imam Al-Haddad, famal hajah? Wahai Imam Haddad, apa hajat yang engkau inginkan yang sebenarnya ini? Maka beliau menjawab, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal maudhi'i. Kalau yang Imam Haddad punya atyabal maudhi'i, matla'nya ain. Makanya ada juga di dalam qasidah ini yang beliau, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para ahbab-ahbabnya kami fi darikal firdaus atyabal maudhi'i, sebaik-baiknya tempat. Mudah-mudahan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baiknya tempat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan ya wa akhwati rahimakumullah, perlu kita sadari dan kita ketahui bahwa maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah perkumpulan yang sangat mulia, perkumpulan yang menjadi ribtahnya para malaikah. Para malaikah ini mereka iri, mereka pengen hadir, mereka pengen bersama-sama bersemarak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dan mereka takjub melihat daripada pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya para alim ulama mengatakan bahwa adimis salata ala nabi Muhammadin fagobuluha hatman min ghairi taraddudi. Kok bisa para ulama menyatakan amalan yang pasti diterima
adalah amalan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pengen belajarnya lancar, pengen nggak ngapalnya gampang? Pengen. Kalau pengen ngapalnya gampang, minimal sehari paling sedikit 300 kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Paling sedikit 300 kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau ditambah lebih bagus. Thalibul ilm paling sedikit 300 kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dalam keadaan sempat nggak sempat 300 kali. Nah, kenapa kok dikatakan sholawat ini sebagai amalan yang paling diterima? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Di dalam buku kami, di dalam buku Kisah Sang Rasul, kami menukil daripada kalam para alim ulama, diantaranya Syekh Ahmad Al-Bayanuni dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau menjelaskan tentang analogi daripada sholawat. Kenapa kok sholawat ini cepat diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika para sahabat meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan cara bersolawat, ya Rasulullah, ajarkan kami cara bersolawat kepadamu. Maka baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, menjawab kepada para sahabat, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya baginda Rasulullah SAW. Tapi di sini perlu mulahadzah, perlu kita perhatikan betul-betul dan kita detailkan bahwa kita meminta Allahumma, ya Allah, kita sudah diperintahkan sama Allah untuk bersolawat, tapi solawat tersebut kita masih minta kepada Allah. Sejatinya kita nggak bersolawat, tapi kita minta kepada Allah agar dilimpahkan solawat kepada Nabi Muhammad. Di sini adab yang sangat luar biasa. Di sini ta'dib minan Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga terhubung selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Makanya tidak diragukan bahwa amalan sholawat ini adalah amalan yang jelas-jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Dan tidak bosan-bosan saya mengungkapkan tentang amalan, bagaimana cara agar kita diterima doa-doa kita. Mungkin sudah banyak kita berdoa, tapi kok selama ini doa kita ini jarang diterima sama Allah, jarang dikabulin. Pengen nggak kabul doanya? Pengen nggak dapat jodoh? Hah? Yang mana yang pengen? Itu, yang baju merah. Hah? Semuanya ya, yang buat kopi hijau juga. Pengen nggak? Pengen. Pengen dapat jodoh yang ganteng nggak? Kamu pengen dapat jodoh yang ganteng? Hah? Jodoh yang cantik ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang cantik ya. Cantik hatinya ya, cantik akhlaknya, cantik rupanya, insyaallah, amin ya. Ustaz juga insyaallah dapat jodoh yang membahagiakan dunia wal. Cara doanya gimana cara doanya? Jangan pengen-pengen doang tapi nggak tahu cara berdoa. Gimana cara doanya? Cara doa yang baik di dalam kitab Syarah Ratibul Hajat diungkapin lagi bahwa cara berdoa yang baik adalah dimulai dengan sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa? Kemudian sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian diantaranya kalau ingin disertakan adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Kemudian jangan minta ampunan sendirian, sertain juga kedua orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma. Nah, ini 4 ini diamalin, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang tekun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala bi'ula. Tadi kalau doa jodoh cepet banget ya. Santrennya belum lulus ya Ustaz Bobi ya? Hah? Belum, jangan kawin dulu ya. Kawinlah dulu dengan ilmu. Kawinlah dulu dengan ilmu. Kalau udah kawin dengan ilmu baru boleh kamu menikah. Makanya banyak anak-anak pondok kok pulangnya kadang belangsakan masih. Kenapa? Karena pondoknya belum selesaiin dulu ya di pondok, yang rapi di pondok. Ketahuilah orang yang mondok itu orang yang rezekinya lancar. Amin. Perempuan aminnya lantang banget suaranya. Mudah-mudahan rezekinya lancar kan ini. Kenapa? Karena ini janji langsung dari baginda Rasulullah. Ada orang datang ngadep baginda Nabi Muhammad SAW. Dia ngaduin saudaranya. Saudaranya ini ngapain? Saudaranya ini nuntut ilmu. Makanya kita kalau punya saudara ya, kalau diejek, kamu mondok nyusahin bapak aja gitu. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Anteng aja. Kamu yakin bahwa mudah-mudahan dengan menuntut ilmu di jalan Allah, Allah beri kemudahan rezeki buat kedua orang tua. Karena sahabat aja ada pernah begitu. Jadi kamu jangan kecil hati, kamu berbesar hati. Allah izinkan kamu untuk menuntut ilmu agama, tapi juga jangan sombong. Nggak boleh kita sombong sama saudara kita. Sombong sama siapapun nggak boleh. Kamu menuntut ilmu, tapi ketahuilah ilmu yang kamu tuntut itu belum ada apa-apa. Kamu menuntut ilmu, kamu dituntut untuk menjadi orang yang rendah hati. Kalau nggak bisa rendah hati gimana, Beb? Latihan merendahkan diri. Latihlah diri kita dengan rendah-rendahnya. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ketika ada salah satu sahabat, dia ngomong, ngadu ke baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini saudara saya ini kayak nyusahin aja. Setiap hari di masjid cuma mau belajar ngaji, dengerin Al-Quran dan lain sebagainya. Apa jawabannya Rasulullah? La'allaka turzaku bihi. Niscaya engkau diberikan Allah rezeki berkat dia. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ya, rezekinya sudah Allah tanggung. Bahkan bukan Allah tanggung terhadap diri kalian, tapi orang-orang di sekitar kalian Allah berikan keberkahan rezeki berkat kalian menuntut ilmu. Tapi harus sesuai menuntut ilmu. Jangan di sini numpang tidur, ya. Nanti berharap dijamin. Kalau ada taklim tidur mulu, nanti alasannya Ustaz sakit perut Ustaz. Ustaz Bobi bangunin sholat subuh, aduh kaki sakit, ini segala macam alasan masuk kurvah klinik dan lain sebagainya ya. Tapi harus sesuai nuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh. Kalau nuntut ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Makanya jiddu wajtahidu wajah. Kamu bersungguh-sungguh, berijtihad, memang benar-benar kamu benar-benar berjihad, benar-benar berjuang, maka kamu akan menemukan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi juga butuh berjuang. Ingin paham, ingin bisa baca kitab kayak Kiai Muhammad, Ustadz Buyung, kayak Ustadz Bobi, gimana caranya? Ya harus sungguh-sungguh dan berjuang. Kalau sudah berjuang, insya Allah Allah berikan kemudahan. Nah ini pondok Ma'had Darut Thalib ini mudah-mudahan kita selalu menjadi thalib. Kita itu senang jadi thalib. Kenapa? Karena jadi thalib itu gampang. Tahu thalib nggak? Thalib tahu nggak? Kenal nggak sama thalib?
Ada tolep tempat saya tukang listrik. Hah? Tolep. Bukan tolep ya. Tolep. Tolep itu artinya orang yang menuntut ilmu. Nah, ini tolep, orang yang mendapat khususiyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan man salaka ilman, man talaba ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah gampangkan jalannya menuju surga. Nah, ini udah berada di taman-taman surga. Hakikatnya ini taman-taman surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa amalan tadi? Apa aja yang pertama, Pak? Hah? Doa maulid. Apa tadi doa maulid?